Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang random yang banyak membahas tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik, kekuatan pikiran dan keajaiban-keajaiban lainnya. Oke, jadi selamat datang juga bagi yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Silahkan mampir ke video-video saya, barangkali dapat membantu teman-teman sekalian dalam menjalani kehidupan. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin saya tuh belum sempat ngebalas di kolom komentar ya. Dan juga saya rasa mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mewakili teman-teman yang lain. Jadi silahkan nonton video ini sampai habis. Barangkali ada salah satu pertanyaan kalian yang saya bacakan. Silahkan duduk manis dan stay tune. Oke, jadi langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Esti Yuliana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sudah aku buktikan seminggu berturut-turut tapi belum ada buktinya. Dia komen di video saya yang cara memanggil uang ya. Jadi itu tentang afirmasi penarik rezeki. Tahu nggak sih teman-teman? Jadi sebenarnya ketika kita melakukan teknik hukum tarik menarik ya, entah itu kita berafirmasi, bervisualisasi, scripting dalam memanifestasi sesuatu, entah itu uang atau rezeki gitu, atau impian-impian yang lain, apapun itu, salah satu syaratnya adalah jangan pernah ada kata kapan dan bagaimana. Maksudnya tuh kapan hal yang kita ingin manifest itu terwujud atau bagaimana cara hal itu bisa terwujud. Nah, ketika kita tuh mulai bertanya-tanya kapan ya hal itu terwujud, bagaimana ya caranya, mungkin gak ya? Tanpa kalian sadari, hal itu sudah membawa kalian untuk memancarkan frekuensi yang negatif atau frekuensi bahwa kalian itu tidak memiliki hal tersebut. Sedangkan ketika kita berafirmasi, kita tuh harus bisa yakin bulat 100%. Kita harus bisa merasakan bahwa apa yang kita ucapkan nih, apa yang kita afirmasikan, yang kata-kata yang keluar dari mulut kita nih bener-bener nyata, bener-bener pasti terjadi. Kalau kalian nggak meyakini hal tersebut, percuma. Makanya saya pernah bahas tentang cara afirmasi yang benar tuh ya di video saya yang ini. Nah, di situ tuh saya bahas bahwa ketika kita berafirmasi, kita tuh harus yakin dengan apa yang kita afirmasikan. Contoh ya gini, misalnya nih kalian berafirmasi mau memanifestasi uang 100 juta atau 100 miliar mungkin ya. Tapi kalian itu ketika mengucapkannya ada keraguan di dalam hati. Emangnya bisa ya 100 miliar aku manifestasi? Saat ini kan aku tuh nggak punya pekerjaan. Nah, sebenarnya bisa. Kita tuh ketika ingin berafirmasi atau memanifestasi sesuatu ya, itu tuh nggak ada batas ya. Kita harus nggak usah pedulikan bagaimana keadaan kenyataan kehidupan kita saat ini. Bebas berapapun setinggi-tingginya. Makanya kan ada quotes yang bilang bermimpilah setinggi langit. Jadi itu memang benar, kita tuh bebas mau bermimpi sebesar apapun, asal kita itu mampu untuk meyakininya. Kita tuh nggak ragu terhadap diri sendiri. Lupakanlah realita kehidupan yang ada. Masalah kapan waktunya dan bagaimana itu tuh terserah Allah, terserah Tuhan yang maha mengatur. Terserah semesta nanti yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh ya. Yang penting kita udah yakin aja, benar-benar bulat meyakini apa yang sudah kita ucapkan, apa yang kita afirmasikan, visualisasikan, apapun deh ya. Jadi gitu. Ketika kita tuh berkata kayak contoh ini tadi kan, sudah aku buktikan seminggu berturut-turut tapi belum ada hasil. Berarti kamu nggak melepaskan, nggak let go, nggak memasrahkan semuanya kepada Allah. Dan kalau kita tarik ke agama Islam ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda yang artinya, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang yang berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Kemudian ditanyakan kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Kemudian Rasulullah bersabda, seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, namun aku belum melihat dikabulkannya doaku. Maka ia pun merasa rugi, putus asa, dan seketika itu ia meninggalkan doanya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu termasuk di dalam orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Dia berkata, aku sudah berdoa, sudah melakukan amalan ini itu tapi belum juga terwujud.
Ini Nabi sendiri loh ya yang bilang, bukan dari quotes mana-mana, tapi langsung Rasulullah. Jadi seperti itu, ketika kita sudah melakukan sesuatu atau sudah memanifestasi sesuatu ya, atau kita sudah berdoa meminta, memaksimalkan ikhtiar kita, jalur langit, jalur bumi, jalur darat, apapun itu, kita sudah melakukan amalan, bersolawat, yakinlah bahwa apapun yang sudah kalian doakan atau apapun yang sudah kalian manifestasi dengan hukum tarik menarik, itu pasti akan Allah kabulkan, pasti akan Allah berikan ketika kita sudah pantas. Jadi ketika kita terlalu tergesa-gesa, ngebet banget, pengen banget, tapi ternyata belum dikasih ya, atau belum terwujud juga, itu bisa jadi kita tuh belum pantas untuk menerima hal tersebut. Ya, saya juga sudah bahas ini di video saya yang sebelumnya, sebelum video ini. Pantaskanlah diri kita untuk menerima hal apapun yang kita inginkan. Kemudian yakin, benar-benar yakin, dan terus berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Bukan penjelasannya jadi merembet-rembet. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini pertanyaan dari siapa ya? Almia Ramadan. Zikir, sholawat, baca yasin tapi nggak sholat, apakah bisa makbul, Mbak? Oke, jadi kalau di dalam agama Islam, jika kita ingin memperbaiki kehidupan kita ya, ingin memperbaiki nasib kita, kata Allah, mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Ya, bagaimana bisa kita amalan-amalan yang lain bisa diterima kalau sholat kita aja ya, kewajiban yang paling utama itu tidak dijalankan. Jadi alangkah baiknya sebelum kita punya hajat yang banyak, punya keinginan yang ingin dikabulkan, perbaiki dulu sholat kita. Setelah kita bisa perbaiki, nah kemudian nanti kita lanjutkan dengan melakukan amalan-amalan, melakukan zikir yang pastinya berikhtiar, yakin, dan memasrahkan semuanya hanya kepada Allah ya. Oke, kemudian lanjut. Maaf kakak udah dapat keajaiban sholawat atau cuma buat konten aja? Wow, ini mungkin pengikut baru ya di channel saya. Tapi bagi teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari dulu ya, mungkin pernah nonton video-video saya sebelumnya, saya sudah banyak cerita tentang keajaiban sholawat yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi awal mula saya membuat konten tentang hukum tarik menarik dan keajaiban sholawat nih ya, itu tuh karena saya sendiri sudah mendapatkan keajaiban tersebut. Makanya saya buat konten agar teman-teman yang lain itu juga bisa mendapatkan keajaiban dari sholawat ya. Fadilahnya sholawat itu luar biasa sekali. Mulai dari dikabulkannya hajat-hajat, kemudian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga, kemudian hutang-hutang lunas, dan masih banyak lagi ya keajaiban kecil fadilah dari sholawat yang tidak semua bisa saya bagikan di video saya. Kemudian ini dari Istiqomah, Yasin 41 kali, maksudnya surah Yasin dari awal sampai akhir atau gimana kak? Nah, ini saya juga sudah ada bahas di video sebelumnya, tapi saya jelaskan sedikit di sini. Jadi fadilah Yasin 41 kali ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, bisa kita baca sebanyak 41 kali Yasin dari awal sampai akhir. Tenang, boleh dicicil kok teman-teman ya. Jadi nggak mesti kita sekali baca tuh langsung 41 kali. Boleh dicicil per hari hingga jumlahnya 41 kali. Tapi nggak boleh putus dalam satu hari pun. Jadi harus continue, maksudnya harus berkelanjutan gitu. Kalau satu hari terputus, jadi dianggap harus ngulang dari awal lagi. Kemudian cara yang kedua adalah ada fadilah Yasin 41 kali, yaitu kita tuh membaca cuman satu kali tapi nilainya udah kayak baca Yasin 41 kali. Jadi kalian bisa cek juga di video saya sebelumnya ini, itu ada saya bahas dengan jelas yang mana surah-surah yang dibaca lebih dari satu kali, nanti hingga jumlahnya itu 41 kali, padahal kita cuman baca Yasin itu hanya satu kali. Oke, lanjut. Kemudian ini ada dari Arza Sandi. Berarti boleh menyebut nominal uang yang diinginkan? Boleh, asal kalian bisa yakin dan setelah itu pasrahkan kepada Allah ya. Kalau dibaca saat selesai sholat duha, apakah boleh? Yang baca satu kali tapi terbilang 41 kali. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sangat disarankan sekali ya, waktu yang terbaik dalam mengamalkan fadilah Yasin 41 kali ini yaitu yang dibaca cuma satu kali tapi senilai 41 kali itu setelah sholat isya ya, atau setelah sholat tahajud antara jam 4 gitu ya, sebelum sholat subuh. Jadi itu adalah waktu-waktu yang disarankan, waktu-waktu yang mustajab, di mana doa-doa kita insya Allah lebih cepat sampainya. Oke, kemudian lanjut dari Alia
Alia Ayu Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya amalan apa sih biar cepet dapat pekerjaan yang diimpikan selama ini? Makasih Bu. Oke, jadi saya di sini bukan seorang ustazah atau ahli agama atau pemuka agama gitu ya. Saya hanyalah orang biasa ya, seperti kalian juga, yang hanya sharing tentang pengalaman-pengalaman atau keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi, yang nyata terjadi di dalam kehidupan saya ataupun orang-orang sekitar saya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya untuk memanifestasi pekerjaan yang kita inginkan, misalnya ini menurut pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Amalan apa yang dilakukan? Sholawat, tahajud, dan duha. Jadi sholawat ini menurut saya adalah amalan yang paling baik ya, karena fadilah sholawat ini sangat luar biasa ya. Berkali-kali sudah saya pernah bahas di video-video saya bahwa sholawat ini powerful banget. Ikhtiar jalur langit ya, yaitu sholawat, kemudian tahajud dan duha jangan ditinggalin, dibarengi dengan menerapkan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Kalian bisa melakukan afirmasikan apapun pekerjaan yang kalian inginkan, ataupun kalian bisa memvisualisasi, menghayal, membayangkan bahwa kalian sudah mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan, atau dengan scripting. Jadi kalau saran saya, lakukan teknik afirmasi, visualisasi, dan scripting ya, tentang pekerjaan yang kalian inginkan. Oke, jadi kalau sudah kita menarik dengan hukum tarik-menarik, dengan hukum alam, kemudian kita juga memaksimalkan ikhtiar jalur langit, yaitu dengan bersolawat, tahajud, dan duha, maka akan sangat powerful, dan insya Allah pekerjaan yang kalian inginkan, jika itu menurut Allah yang terbaik bagi kita, maka kalian akan segera mendapatkannya. Yakin dan pasrah, yakin, lepaskan ya, gitu pokoknya polanya seperti itu. Ikhtiar, yakin, kemudian pasrahkan, lepaskan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Ingat, jangan terlalu terobsesi, jangan terlalu ngebet banget kayak kepengen banget itu. Udah, setelah itu lakukanlah aktivitas seperti biasa dengan penuh bahagia. Oke, lanjut. Dari Mbak Munor, kata-kata afirmasi direkam dibuat audio dan kata-kata afirmasi diucapkan lebih efektif yang mana? Kalau menurut saya sendiri lebih efektif afirmasi yang kita ucapkan sendiri, karena itu keluar dari mulut kita sendiri. Di situ kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan itu benar-benar nyata, benar-benar pasti kita dapatkan ya. Jadi kalau bagi saya lebih powerful, lebih menyarankan untuk mengucapkan sendiri afirmasi yang kita inginkan. Tapi kembali lagi ke masing-masing orang, tergantung versi mana yang mereka lebih bisa meyakini, lebih bisa mendapatkan rasa dari afirmasi tersebut. Lanjut, ini saya akan membacakan beberapa pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi. Alhamdulillah Kak, aku sudah pernah membaca surah Yasin 41 kali selama 9 kali tiap malam. Alhamdulillah rezeki mengalir terus. Masya Allah, barakallah ya si Noneng Sasih. Semoga rezeki yang mengalir deras bisa ketularan kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan video ini. Amin. Ini juga, Kak, aku ibu rumah tangga, aku juga bingung mau buka usaha apa, karena nggak punya modal. Akhirnya kepikiran buka usaha jasa setrika di rumah. Nah, ini bagus banget ya. Jadi, kalau kita bingung, kita nih pengen banget usaha tapi nggak tahu usaha apa, kan bisa berpikir apapun yang bisa kalian lakukan. Contoh kayak ibu ini tadi, dia buka jasa setrika. Itu adalah pekerjaan yang halal, yang pasti bisa semua orang lakukan ya kan, dan yang pastinya bisa kita lakukan di rumah tanpa meninggalkan anak-anak misalnya gitu kan. Nah, dan insya Allah pekerjaan seperti itu sangat berkah. Kita juga mendapatkan pahala karena kita sudah meringankan sedikit beban mereka. Jadi apapun bisa kita lakukan selagi kita tuh mau, selagi niat kita tuh bulat ingin memiliki usaha. Siapa tahu ya kan, dari usaha kecil-kecilan misalnya setrika baju di rumah, nanti bisa punya toko yang gede khusus untuk jasa setrika ya kan. Amin. Oke, lanjut, kayaknya nih kepanjangan videonya ya. Terakhir deh, dari Rania, berarti kakak banyak uangnya ya, bagi dong Kak. Amin ya, amin ya Allah, terima kasih, amin. Bukan berarti juga ketika saya sharing tentang cara menarik rezeki, cara menjadi magnet uang, ataupun cara manggil uang, saya adalah orang terkaya di seluruh dunia. Tapi amin sih, amin.
Gak seperti itu maksudnya. Tapi apapun yang saya bagikan di sini itu adalah benar-benar pengalaman nyata yang sudah pernah saya rasakan sendiri. Ketika saya mempraktekkan hal-hal tersebut, alhamdulillah rezeki selalu datang di saat yang tepat. Alhamdulillah rezeki tidak pernah terputus, selalu ada pertolongan Allah, terutama di saat saya sedang membutuhkan. Itulah yang pengen saya kasih tahu kepada teman-teman, bahwa ini loh cara narik rezeki itu kayak gini loh. Maksudnya itu nggak dengan cara mengeluh ya, jadi bukan dengan cara meratapi nasib terhadap keadaan realita kita saat ini, bukan ya. Jadi nggak seperti itu. Selama kita meratapi nasib, selama kita melihat realita kehidupan kita saat ini, maka selama itulah kita hidup, atau selama itulah kita berada pada fakta yang ada. Itulah alasan kenapa saya berbagi kepada teman-teman, agar kalian tuh tahu bahwa masih ada harapan untuk mengubah nasib, masih ada harapan untuk menjadikan hidup kita ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sejatinya hidup ini adalah tempat dimana kita mendapatkan ujian untuk naik level setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, dimana ketika kita bisa bersabar dalam menghadapi segala macam ujian, maka kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang tersebut. Oke teman-teman, jadi semoga apapun hajat kita, apapun yang ingin kita manifestasi segera terwujud ya di tahun ini, di penghujung tahun. Amin ya rabbal alamin. Ingat, tetap berprasangka baik kepada Allah, karena kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan komen jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.